Mungkin awalnya itu berbekal dari saya sebagai seorang peturing ya. Saya sudah mengelilingi mungkin separuh Indonesia dengan mobil. Jadi keluar masuk desa atau keluar masuk daerah-daerah terpencil itu biasa. Banyak orang yang merasa bahwa kota itu bisa menjadi satu solusi ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Tapi untuk orang-orang tertentu malah kita mencari desa. Saya melihat bahwa hampir semua desa di Kabupaten Buton itu hanya menjadi mungkin petani atau nelayan sebatas hanya untuk melangsungkan kebutuhan hari-hari, melangsungkan hidup, mensortir komoditas-komoditas yang menjadi unggulan. Kalau di Buton sendiri kan kita lihat ada nilam, ada cengkeh, ibaratnya ada kopra, ibaratnya ada ya, kopi, ada aren. Nah, semua ini kan tinggal bagaimana caranya kita out of the box begitu, cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di podcast Koja-Koja. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang dibilang salah satu kontestan di Pilkada Kabupaten Buton di 2024. Assalamualaikum Bang Erin. Ya, Waalaikumsalam. Sukses selalu. Buat Bung Foril. Jadi saya mengenal beliau sudah lama. Sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu di Kadin, karena saya kebetulan pengurus Kadin juga di Buton bersama Bang Erin. Nah, saya langsung ke topik ini. Ya. Bahwasanya sejak tahun 2022, 2023, santer kita dengar nama Bang Erin, La Erin, kemudian Sumarlin, Kadin Buton dengan berbagai macam gebrakan. Kita sudah pernah syuting juga di Batul di bawah itu, bahwa langkah cepat Kadin Buton. Dan itu luar biasa, masyarakat dipacu dengan sentra IKM yang dulunya mati menjadi hidup. Nah, itu digadang-gadang untuk menjadi bupati di Kabupaten Buton. Bupati loh, dalam petik. Orang sudah yang meyakini itu, saya yakin, saya pun sendiri yakin bahwa siap menjadi bupati. Nah, konstelasi politik berlalu, kemudian kita dengar segala macam informasi, baik media sosial, di media massa, di koran dan lain sebagainya. Ternyata Bang Erin terdaftar sebagai calon wakil bupati, dengan calon bupatinya itu adalah Haji Beri Ali. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini sebenarnya, kenapa harus Pak Beri Ali yang menjadi 01-nya? Apa istimewanya ini Bang Cuan Besar? Saya kira itu yang harus kita jelaskan pertama. Silakan. Iya. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya pengunjung channel YouTube Forel. Jadi memang betul, selama 2,5 tahun terakhir ini saya sudah menjadi ketua Kadin Buton. Dan memang santer terdengar juga banyak masyarakat yang menginginkan untuk maju sebagai calon bupati Kabupaten Buton. Karena mungkin melihat banyaknya program yang kami lakukan dengan Kadin, sehingga mungkin saja banyak masyarakat berpikir bahwa ini upaya untuk mencari suara atau mencari massa. Namun 2,5 tahun yang lalu itu memang masih jauh dari konstelasi caleg, dari konstelasi pilkada, dan saat itu memang saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya, sederhananya bahwa saya menjadi ketua Kadin Buton itu bukan berarti baru pertama kali saya berkadin, tetapi saya sendiri pribadi itu sudah menjadi wakil ketua umum Kadin. Bahkan kemarin Munas Kadin Indonesia yang dilakukan di Kendari, dan ini yang pertama kali diadakannya Munas Kadin di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa itu ya saya salah satu LO-nya. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil Kadin Buton itu tidak terlepas dari bahwa selama ini juga mungkin karena terlalu lama di luar, menjadi perantau, jadi saya merasa bahwa mungkin kuranglah kontribusi saya buat daerah. Sehingga saya merasa perlu mengambil Kadin untuk minimal saya tidak berdosa dengan Sumangalah atau dengan nenek moyang atau nenek leluhur. Bahwa saya sejauh apapun pergi tetap akan kembali juga sebagai putra daerah. Jadi saya berpikir saat itu tidak akan sejauh ini. Nah, yang kedua, saat itu juga saya
Sebenarnya jujur saya tidak pernah berpolitik seumur hidup saya. Ya. Bahkan di beberapa daerah atau kota yang saya sudah berdomisili, itu ajakan untuk menjadi ketua partai, ajakan untuk menjadi salah satu caleg, Kehadirannya. mengkaderan, bahkan mungkin mau ikuti konstelasi kepala daerah, itu saya merasa bahwa bukan passion saya di dunia seperti itu. Jadi saya merasa juga bahwa sudahlah, saya cukup menjadi profesi saya saja yang seperti apa aslinya, seperti pengusaha saja. Dan yang saya menganggap bahwa saya sejauh apapun saya melakukan, ya kontribusi saya ini tetap di kampung orang lain. Ya. Ya, jadi saya merasa bahwa ya salah satu yang paling penting dengan saya mengambil ketua Kadin, ya minimal 5 tahun lah saya tidak merasa berdosa lagi. Jadi saya berusaha untuk berbuat. Namun seiring sejalan, sehingga muncullah panggilan-panggilan untuk ikut kontestasi. Bahkan mungkin Fordil sendiri tahu lah, saya sendiri berupaya untuk tidak mendaftarkan diri saat itu di partai. Nah, tapi karena mungkin ajakan beberapa partai, ajakan seperti apa. Nah, kenapa saya harus memilih Pak Bere Ali dan kenapa bukan saya yang jadi bupati? Iya, benar. Ya, pertama yang saya melihat adalah, pertama saya harus sadar diri. Posisi saya ini, pertama saya merasa bahwa saya ini masih minim pengetahuan tentang berpolitik. Saya takutnya kondisi politik yang nantinya terjadi itu justru malah salah. Ya, jadi saya berpikir bahwa ya biarlah saya jadi 02 saja. Tapi pada saat saya memilih 02 itu setelah mungkin ada pertemuan dengan Pak Bere Ali. Pak Bere Ali ini sebenarnya ini diinisiasi sama teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Paling pentingnya itu kan kemarin peran serta juga dari Ketua DPC P3 untuk memperkenalkan saya. Pak Mariono, ya. Saya tidak mengenal Pak Bere Ali dan Pak Bere Ali tidak mengenal saya. Dan pada saat saya diminta untuk menjadi kepala daerah, saya bilang, biar kapasitas saya sebagai ekonom saja. Biar kapasitas saya memperbaiki perekonomian dalam sisi menghidupkan aset-aset daerah, menghidupkan laju pertumbuhan perekonomian, membuka jalur perdagangan, membuka perusahaan-perusahaan yang profit, misalnya untuk penambahan PAD dan lain-lain. Jadi saya bercerita bahwa baiklah kalau memang saya diinginkan untuk mungkin pengalaman saya, ilmu saya, atau mungkin juga otak saya ibaratnya dibutuhkan buat daerah ini, ya saya siap. Tapi saya lebih memilih menjadi 02, walaupun saat itu belum ada 01. Nah, alasan saya yang paling penting adalah bahwa saya tidak mau ingin merusak apa yang saya lakukan di Kadin. Program Kadin selama 2 tahun setengah, hampir 3 tahun saya menjadi ketua Kadin. Alangkah naif kalau misalnya semua program-program yang saya lakukan, lelahnya saya harus mengelilingi 7 kecamatan, saya harus mengeluarkan biaya pribadi, tanda kutip, tanpa bantuan orang lain. Alangkah sayang kalau misalnya saya lakukan itu hanya untuk kepala daerah. Kenapa tidak dari awal saja? Saya mau maju, baru saya keluarkan uang. Tapi sebenarnya karena itu juga, saya merasa bahwa biarlah saya jadi 02 saja. Dimanapun partai, hampir semua partai yang menginginkan saya, semua jawabanku sama. Saya tidak mau menjadi bupati. Saya mau jadi 02 saja. Minimal tingkat kepercayaan masyarakat, harapan masyarakat, itu ada di pundak saya. Kalaupun juga 01-nya salah, minimal saya yang tegur. Minimal saya yang ingatkan. Seperti itu. Yang kedua, saya merasa bahwa jangan nilai setitik rusa susu sebelanga. Sudah hampir 3 tahun saya lakukan Kadin, tiba-tiba saya salah dalam menyikapi persoalan perpolitikan. Sehingga apa yang saya lakukan hilang semuanya. Akhirnya saya memilih menjadi jalur 02. Saat itu memang ada konstelasi yang berputar. Dan jujur ada beberapa juga kandidat yang sudah, ya ada namanya komunikasi politik, sudah berkomunikasi dengan saya juga, berkomunikasi bahwasanya bagaimana kalau berpasangan, bagaimana kalau kita ambil partai A, B, C, dan sebagainya. Sehingga saya berpikir, biarlah. Saya merasa masih banyak yang lebih senior, masih banyak yang lebih tua secara pengalaman di politikan yang pantas untuk menjadi kepala daerah. Sehingga saya merasa bahwa ya sudah, saya diam-diam saja. Tanpa sadar saya dihubungi sama Pak Bere Ali.
Saat itu saya tidak kenal siapa dia, saya cuma memang pernah lihat di baliho. Nah, beliau itu pada saat Idul Adha beliau hadir dan menelpon untuk datang ke Kendari. Pada saat itu saya habis lakukan kurban, saya bilang bahwa silakan kalau Pak Bere Ali mau ketemu dengan saya, atau abang silakan ketemu dengan saya. Beliau terbang itu karena pesawat ke Kendari full saat itu hari raya, maka besoknya beliau itu bermalam di Makassar. Sehingga saya bilang, waduh luar biasa, sampai mau ketemu dengan saya saja. Beliau dari Samarinda sempat menginapnya di Makassar semalam. Kebetulan saya sendiri yang jemput ke bandara, saya sendiri yang jadi drivernya. Kita cerita diskusi sepanjang perjalanan. Kita diskusi sepanjang perjalanan, dan pertanyaan saya yang paling mendasar itu adalah motivasinya apa untuk menjadi kepala daerah. Saat itu jawaban Pak Bere Ali sendiri, bahwa saya ini hanya ingin menjadi bapak buat Kabupaten Buton. Saya merasa bahwa 40 tahun saya merantau, 40 tahun saya bisa meyakinkan orang-orang di luar orang Buton, dan diberi kepercayaan menjadi salah satu PJ Penajam Pasir, dan salah satu yang memberikan kajian teknis untuk Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara, IKN. Jadi saya merasa bahwa beliau ini pertama sosok yang bijaksana. Yang kedua, yang saya anggap ini beliau ini apa adanya, jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Yang ketiga, melihat kematangan dari birokrasi, beliau ini bisa menempatkan diri walaupun di kampung orang ibaratnya. Sehingga saya ditanya tentang motivasi, saya bilang saya ini hanya pengen tidak mau berdosa. Dan saya tidak mau merasa bahwa saya ini orang Buton yang tidak pernah memperhatikan Buton. Makanya saya mengambil ketua Kadin sebenarnya bukan lillahi ta'ala, memang bukan karena tujuan kepala daerah, bukan. Tapi saya hanya berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini minimal masyarakat itu tahu bagaimana sih cara kerja yang benar, bagaimana mengelola PAD, bagaimana mengelola alur perdagangan. Nah, sehingga saya merasa saat itu, waktu saya dengan Pak Bere Ali, panjang cerita, kita saling memahami satu sama lain, kurang lebih 3 jam, sehingga kita menentukan siapa yang satu dan siapa yang dua. Nah, seru. Di saat menentukan siapa satu, siapa yang dua, inilah yang bikin saya tertarik, karena kita tidak mengandalkan ego. Saya dan Pak Bere Ali itu tidak mengandalkan ego, tapi kita mengandalkan rasa. Kenapa? Pada saat itu, siapa yang menjadi satu, siapa yang menjadi dua. Biasanya, umumnya orang itu menghitung adalah berapa jumlah kontribusi, antara dalam bentuk biaya, dalam bentuk massa, dalam bentuk suara, dalam bentuk apa. Itulah yang menjadi perhitungan siapa satu dan dua. Nah, saya dan Pak Bere ini agak unik. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah, abang lebih senior, abang lebih paham dengan birokrasi, abang lebih tua. Tapi permasalahan di Buton ini perekonomian yang mungkin saya tidak juga bilang saya muda, tapi minimal saya melebihi gesit lah. Saya sudah melakukan melalui Kadin lah. Saya sudah menjadi background pengusaha. Sehingga kita merasa bahwa porsi yang tepat ini, 01 ini di Pak Bere Ali. Di porsi yang 02 ini, porsi yang perekonomian dan jalur perdagangan. Sehingga mix atau kolaborasi saya dan Pak Bere Ali ini bukan semata-mata kontribusi siapa yang paling banyak uangnya, bukan. Atau siapa yang paling banyak masanya, tidak. Dan saya bilang sama Pak Bere Ali, apapun yang terjadi, tujuan kita jangan berubah dari konteks kepedulian kita dengan daerah, khususnya di Buton. Sehingga apabila ada yang bertanya dengan saya, kenapa saya harus memilih pasangan 01 dengan Pak Bere Ali, menurut saya mungkin rasa yang kami pakai. Seperti itu. Kira-kira begitu. Siap, sudah terjawab. Ternyata memang tidak mudah juga untuk menentukan prosesnya, sudah luar biasa, butuh juga bermalam di Makassar, dan ceritanya kita sudah dengar sama-sama. Sekarang yang harus Bang Erin menjelaskan, tertarik dengan satu program yang boleh dibilang itu spektakuler. Saya bilang kenapa spektakuler, karena desa, skop desa bisa ekspor. Nah, ini menarik ini. Loh, selama ini kita dengar yang namanya desa itu ya istilahnya anak desa dan sebagainya, tapi ini ada satu terobosan yang sangat luar biasa, yang sangat brilian, kalau dibilang begitu, bahwa desa bisa ekspor. Nah, saya ingin dengar cerita soal program yang unik, yang luar biasa, terobosan luar biasa ini, Bang. Silakan. Ya, jadi sebenarnya itu sederhana. Ya. Mungkin awalnya itu berbekal dari saya sebagai seorang peturing ya.
Saya sudah mengelilingi mungkin separuh Indonesia dengan mobil. Jadi keluar masuk desa atau keluar masuk daerah-daerah terpencil itu biasa dengan kita main off-road lah misalnya atau overlander. Jadi saya mulai terbiasa dengan melihat sesuatu hal yang unik. Bahwa sebenarnya banyak orang yang merasa bahwa kota itu bisa menjadi satu solusi ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Tapi untuk orang-orang tertentu malah kita mencari desa. Nah, di saat kita masuk desa otomatis kita belajar tentang budaya, belajar tentang komoditas, belajar tentang kearifan lokal, belajar tentang ya interaksi satu sama lain penduduknya. Sehingga kita melihat bahwa ada beberapa hal yang menurut saya menarik dengan masalah desa ini. Desa ini kan sebenarnya sudah bukan baru kali ini, mungkin masih zaman rezim Orde Baru, masih zaman Repelita, ada namanya ABRI masuk desa, ada masuknya listrik masuk desa atau apa. Jadi bahasa desa ini, bahasa yang menurut saya sebenarnya sudah digaungkan dari rezim Orde Baru dulu. Nah, di saat sekarang ini, desa ini kan menurut saya di beberapa daerah, khususnya Kabupaten Buton, kita kurang lebih sekitar hampir ya 90 lah kelurahan, 90-an lah kelurahan dan desa ya, 80-an lah desa kalau saya di Kabupaten Buton. 83 desa di Kabupaten Buton. Sehingga saya melihat bahwa hampir semua desa di Kabupaten Buton itu hanya menjadi mungkin petani atau nelayan sebatas hanya untuk melangsungkan kebutuhan hari-hari, melangsungkan hidup. Nah, beberapa daerah di tempat lain, kekuatan finansial desa itu bukan hanya mengandalkan dana desa atau mungkin bantuan suntikan dari pemerintah daerah, tapi saya melihat kekuatan kemandirian desa itu bisa dirubah dengan cara mulai membuat satu ensiklopedia atau selalu membuat mensortir komoditas-komoditas yang menjadi unggulan. Kalau di Buton sendiri kan kita lihat ada nilam, ada cengkeh, ibaratnya ada kopra, ibaratnya ada ya, kopi, ada aren. Nah, semua ini kan tinggal bagaimana caranya kita out of the box begitu, cara berpikir. Ya, yang dalam pikiran kita adalah kenapa tidak kalau seandainya pemerintah daerah dengan mulai menghidupkan, pertama, menghidupkan perusahaan daerah. Yang kedua, menghidupkan mungkin perusahaan pasar, PD pasar misalnya. Nah, menghidupkan, memperbaiki misalnya PDAM, kinerja. Terus mungkin bagaimana memberikan stimulan kinerja BUMDes. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada kepala desa, berarti kan ada bupati. Tapi ada BUMDes, kok nggak ada induknya? Minimal perusahaan daerah lah, di mana bahwa desa itu melalui BUMDes, ya minta maaf, tidak hanya usaha yang begitu-begitu saja. Contoh paling kecil, misalnya nilam. Kenapa tidak penyulingan itu milik BUMDes? Pemerintah daerah cukup menyiapkan laboratorium tentang kualitas mungkin standar SNI untuk nilam. Dan pemerintah daerah melalui perusahaan daerahnya itu bisa saja dengan intervensi pemerintah atau plat merah, itu bisa meminta semua list perusahaan modal asing atau perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang nilam. Kalau seandainya kita bisa meyakinkan bahwa, contoh paling kecil ya, kalau nilam, berapa sih sebenarnya jumlah petani nilam kita di Kabupaten Buton? Menurut saya sampai hari ini pemerintah daerah belum tahu ada berapa jumlahnya petani nilam. Yang kedua, berapa total hektar tanah yang disiapkan untuk tanam nilam? Saya pikir juga belum ada yang tahu. Yang kedua, berapa total produksi nilam dalam setahun? Dari semua hasil penyulingan. Saya yakin juga belum ada yang tahu. Yang ketiga, seperti apa distribusi nilam ini? Apakah petani langsung dengan papa lele? Apakah petani langsung bawa nilamnya ke Amerika misalnya, atau bawa ke Jakarta misalnya, atau bawa ke Surabaya? Nah, dengan banyaknya pertanyaan tadi, jawaban pemerintah adalah dia menjadi pengayom. Artinya apa? Kami yang bawa perusahaannya ke sini. Kami bisa jaminkan sekian ratus hektar tanah. Kami jaminkan berapa jumlah gapoktan kami, ibaratnya petaninya. Bagaimana juga hasil nilamnya, bagaimana keluar outputnya itu berapa banyak. Pada saat misalnya kita bisa meyakinkan para pembeli ini atau bayar atau pabrik atau investasi yang masuk ini, saya yakin mereka daripada kita mengirim dengan metode konvensional, harus mengirim kapal, pesawat, dan lain-lain, sehingga di jalur distribusinya malah tambah mahal. Kenapa tidak pabriknya kita bawa ke Buton?
Dengan kita bawa pabriknya berarti kan tenaga kerja ada. Siap, serap. PAD kita bertambah. Yang kedua, investasi kita tumbuh. Mungkin dari 1 jadi 2, 2 jadi 3. Dan komoditas-komoditas unggulan ini kan kayak jagung. Saya pikir Buton itu tidak susah kok dia. Bagaimana caranya kita menyadur ilmu pengetahuan tentang jagung ini, sama seperti di Gorontalo, cengkeh. Banyak jalan tani yang selalu dikeluhkan teman-teman di desa, bahwa ada jalan tani tapi tidak ada komoditasnya. Nah, inilah yang mau diperbaiki menurut saya, bahwa ada komoditas, ada jalan tani. Karena ada kegiatan di dalamnya. Bukan jalan tani ini hanya untuk mungkin penebangan kayu, untuk pengambilan hal-hal yang tanda kutip, yang tidak ada sebenarnya sumbangsi apa-apa buat PAD. Tapi kalau misalnya ada komoditas kepotong di dalam, kenapa tidak dibikinkan jalan tani? Kan seperti itu. Nah, begitupun juga sama di perikanan. Saya ingin menggenjot bahwa ada challenge di setiap desa di Kabupaten Buton, 83 misalnya desa di Kabupaten Buton, itu menjadi challenge. Siapa duluan yang menjadi desa yang bisa ekspor barangnya atau komoditas alamnya? Mau dia perikanan, mau dia pertanian, dalam hal ini agromarin. Silakan menjadi challenge. Daerah-daerah yang belum bisa menjadi daerah, belum bisa mengekspor komoditas, dia bisa menjadi variabel. Contoh, misalnya mereka berproduksi di sana, mereka yang menanam di sana. Bisa saja mungkin tenaga-tenaga kayak tenaga penyuling, tenaga pengangkut, itu bisa dari desa sebelah. Sehingga menurut saya dengan integrasi kita bikin link, ya kita bikin linknya, bikin hub ibaratnya, sehingga sinergi antara 83 desa tadi ini bisa saling menunjang. Nah, saya inginkan adalah pemerintah daerah itu bisa menjadikan desa sebagai sumber PAD baru dengan memanfaatkan komoditas alam. Contoh seperti kopra misalnya. Hitung-hitungan saya sederhana saja. Saya pikir untuk satu Kabupaten Buton itu mungkin lebih dari 1 juta pohon kelapa. Kalau kita bicara ada kopra, ada kopra yang lagi trending harganya bagus. Kenapa tidak ada yang sabut misalnya kayak kokopit? Kokopit ibaratnya itu kan setahu saya 14 sampai 16 ribu harganya itu di Jawa untuk per kilonya. Padahal itu dari serabut kelapa yang dalam hal ini mungkin kita bahasnya benu lah. Nah, sekarang itu ya sekarang tinggal dibuang-buang saja. Saya pikir desa bisa ekspor itu sederhana. Tinggal keinginan kita saja bagaimana mengkalkulasi komoditas unggulan, dan pemerintah sebelum masif kita lakukan penanaman atau masif kita melakukan penangkapan seperti ikan atau mungkin budidaya ikan, ya setidaknya pemerintah melalui Perusda itu sudah membawa harga yang wajar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan plat merah saya pikir mudah. Mungkin kita bisa akses portal Kementerian Perdagangan atau apa. Saya pikir bukan mimpi, bisa. Tapi memang desa bisa ekspor ini memang sangat menarik kalau kita memperbincangkan. Saya sendiri juga melihat apakah bisa dengan kondisi desa saat ini di Kabupaten Buton. Apa sebenarnya kekuatan desa di Kabupaten Buton sehingga bisa kita yakinkan bahwa desa bisa ekspor. Apakah bisa beneran? Bisa. Setahu saya, desa di Kabupaten Buton ini selalu hanya berhubungan dengan agromarin. Kalau bukan pertanian, ya perikanan. Mungkin kita tidak menjadi desa pertambangan ya. Jadi kita ini masih desa agromarin. Dan naif lah kita berpikir kalau desa ini hanya bagian dari peradaban saja. Atau bagian dari, topografi wilayah. Saya tidak melihat bahwa mereka itu dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, positif. Seandainya pemerintah merasa bahwa ini sebagai manpower. Nah, ini yang saya berharap bahwa pemerintah itu menjadikan desa ini menjadi manpower. Agromarin ini menjadi manpower. Cina itu besar karena manpowernya bagus. Cina bisa menjadi negara adidaya karena kenapa? Manpowernya bagus. Orang-orang Tiongkok malah dikirim ke Indonesia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika dan sebagainya karena manpower mereka untuk bagaimana caranya mereka manpower ini menjadikan sumber kekuatan. Nah, saya inginkan juga desa ini dengan profesi terbanyak di Kabupaten Buton, agromarin, pertanian dan perikanan, dia menjadi manpower saya untuk mendapatkan PAD yang tanda kutip PAD kita ini kok tidak berubah-berubah. Saya melihat siapapun juga kalau menjadi pejabat biar tidur saja, tetap juga akan dapat seperti itu PAD-nya kalau hanya 27 sampai 30 miliar ini. Saya kira begitu. Iya.
dengan manpower tadi berarti saya hanya berpikir bahwa melihat potensi desa, kembali kepada potensi desa seperti apa dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, sehingga apa yang bisa dicita-citakan bisa berjalan dengan mulus. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, bahwa desa bisa ekspor itu memang saya pikir masih ada yang harus kita bahas. Namun ada juga dengan program-program yang lain. Sebenarnya visi dan misi pasangan Brilian untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bogor itu sebenarnya apa secara garis besar, bisa dijelaskan kepada kita semua? Kalau saya sih ya, secara pribadi kalau saya ditanya, Pak Sumarlin ini sebenarnya misinya apa? Kalau saya sih jujur ya, mungkin agak sedikit ekstrim jawabannya. Saya mau tagih janji Sultan saya. Iya, artinya kalau memang kita ikhlas, kita tulus dengan daerah, kan katanya tumbuh harta di atas tanah buton. Masya Allah. Jadi kalau ditanya apa motivasi saya mau tagih janjinya Sultan saya. Artinya, ya sampai hari ini kan selama 3 tahun, 2 tahun setengah saya jadi ketua Kadin, saya tanpa sadar ternyata saya orang Buton pertama yang mengirim ikan dalam bentuk kontainer. Artinya ada Buton Tengah, Buton Utara, Buton Induk, ada Buton Wakatobi, ada Bau-Bau. Ternyata menurut informasi, saya orang pertama yang mengirim ikan, orang Buton ya, tanda kutip. Bukan yang lain-lain ya, bukan pendatang atau mungkin keturunan lain. Tapi saya orang Buton pertama yang mengirim ikan dengan mengaktifkan sentra IKM Lipacu yang sudah kurang lebih 5-6 tahun mangkrak. Saya orang Buton pertama yang bisa mengirim ikan dalam bentuk kontainer. Jadi kalau ditanya motivasi saya mau tagih janji Sultan. Itu saja, sederhana. Iya, kalau banyak memang bahasa-bahasa yang sejak lama bahwa Buton ini akan menjadi sentral dunia, dan ada banyak potensi di sini yang bisa, insya Allah bisa akan hadir dengan pemimpin yang benar, yang pemimpin yang tepat juga, dengan segala macam potensi yang ada. Ya itulah, saya hanya ketika itu saya bisa merasa apa namanya, ya merinding ya, karena insya Allah apa yang dicita-citakan orang tua dulu, kita dulu bisa memakmurkan Buton, bahkan negara kita ini luar biasa lagi. Saya hanya bisa terdiam karena saya baru dengar juga ini bahwa memang ada juga yang menagih janji para leluhur, bahwa Iya, saya baru dengar. karena leluhur itu kan hidup yakin dan percaya bahwa mereka sendiri sama seperti kita hari ini. Kita kan pasti akan meninggalkan jejak-jejak, meninggalkan mungkin harapan buat anak cucu seperti itu. Mungkin pun juga leluhur kita akan berpikir seperti itu. Dan sejak kecil itu kan terngiang di telinga saya bahwa nanti pada saat ini kan yang biasa kita dengar. Makanya saat ini kalau saya ditanya, saya tidak tahu nanti ya, tapi hari ini saya merasa saya pengen membuktikan itu, bahwa keikhlasan dan ketulusan kita menjadi kepala daerah itu bukan untuk memperkaya diri. Tapi bagaimana caranya, apa yang diinginkan leluhur-leluhur kita, ya janji-janji tadi, saya pengen wujudkan itu, seperti itu. Luar biasa, memang agak ekstrim. Agak ekstrim karena memang itu out of the box, memang di luar pemikiran kita semua. Dan hari ini ada yang ada generasi Buton yang lagi itu. Dan kalau bisa kabar katina tanah uli. Amin, amin. Baik, dan berikutnya lagi saya ingin minta penjelasan, minta beberapa pandangan tentang Buton, Kabupaten Buton ke depan, dan yang paling penting lagi adalah Provinsi Kepulauan Buton. Nah, banyak yang bertanya sama saya ya, Provinsi Kepulauan Buton. Saya melihat Provinsi Kepulauan Buton ini, saya sangat mendukung sekali. Sehingga saya merasa bahwa menjadi salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Buton, dan apabila insya Allah terpilih, fokus saya adalah bagaimana meningkatkan PAD Kabupaten Buton. PAD Kabupaten Buton menjadi leading PAD seluruh Kepton. Kalau seandainya yang kita tahu Bau-Bau menjadi saat ini menjadi leading ya, misalkan ini 100 miliar, saya pengen 101 di atas. Bahkan kalau bisa, saya bisa di atasnya 2 kali lipat. Artinya apa? Saya merasa Kabupaten Buton ini pantas menjadi ibu kota provinsi Kepton.
di saat saya bisa merubah sumber daya, menjadikan aset, dan menjadikan daerah itu punya PAD yang lebih tinggi. Semoga dan insya Allah Kabupaten Buton yang minta pertama untuk menjadi ibu kota. Kepton. Selalunya unik sekali, desa bisa ekspor, kemudian ibu kota provinsi Kepulauan Buton Ya. di Kabupaten Buton. Lagi jadi sebelum sudah cukup bisa. Cukup hal-hal itu yang saya dengarkan, Masya Allah. Saya pikir baiklah. Terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama. karena memang saya dengar setelah agenda podcast ketemu saya di sini akan ada beberapa pertemuan lagi. Dan baik sahabat semua, sebelum kita tutup ini, sebelum kita akhiri, saya ingin closing statementnya untuk mengakhiri podcast koja-koja kita pada malam hari ini. Silakan, Pak. Ya, saya pada dasarnya pengalaman saya di Ketua Kadin Kabupaten Buton, ya, dan insya Allah sekarang saat ini sudah menjadi kandidat sebagai salah satu pasangan calon. Dan kalau insya Allah masyarakat atau pemilih menjadikan kami menjadi kepala daerah di Kabupaten Buton, ya semoga saja apa yang saya selama ini lakukan di program-program Kadin itu saya lanjutkan kembali untuk bagaimana caranya memacu laju perdagangan, laju pertumbuhan ekonomi, dan paling fokus saya adalah bagaimana PAD kita bertambah berkali-kali lipat dengan menggunakan konsep agromarine system, di mana profesi terbanyak kita di Kabupaten Buton adalah petani dan nelayan. Sehingga Buton ke depannya bisa menjadi leading minimal untuk awal kita menjadi leading di seluruh Kepulauan Buton. Seperti itu kira-kira. Siap. Kita akan bersama juga Amin. yang diciptakan oleh pasangan berlian bisa menjadi berlian bener, bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan, dan provinsi Kepulauan Buton bisa menjadi ibu kota di sana. Baik, sahabat itu semua, terima kasih banyak atas kesempatanmu untuk bisa menonton ke sini. Terima kasih Bang waktunya. Sama-sama. Seperti ini, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.